Di desa ini setiap bayi yang baru lahir nggak langsung dibawa pulang. Mereka harus dikubur dulu, hidup-hidup, di bawah pohon beringin yang katanya udah ada sejak zaman nenek moyang. Katanya sih, biar selamat, tapi selamat dari apa? Warga percaya ada sosok yang jagain pohon itu. Dan kalau ritualnya dilewatin, dia bakal datang sendiri buat ambil haknya. Awalnya gue pikir itu cuma mitos, sampai gue sendiri dengar suara tangisan bayi, malam-malam dari arah pohon itu. Selamat datang di bayangan mengerikan. Siap-siap, karena cerita ini mungkin bakal kebawa ke mimpi lo nanti malam. Gue Raka, jujur aja, akhir-akhir ini hidup gue kayak film hitam putih. Kerjaan gak jelas arahnya, pacar mutusin gue tanpa penjelasan, dan tiap hari rasanya kayak jalan tanpa tujuan. Makanya, waktu bokap nyuruh gue jenguk nenek di kampung, gue langsung ambil kesempatan itu buat kabur sebentar dari hiruk-pikuk kota. Desa Rawagading namanya. Gue belum pernah ke sana sebelumnya, tapi kata bokap, itu desa tempat beliau lahir. Dan sekarang cuma nenek yang masih tinggal di sana. Perjalanan ke desa itu cukup jauh. Pas nyampe, yang gue rasain pertama kali adalah udara sejuk yang jarang banget gue rasain di Jakarta. Desa ini dikelilingi sawah luas, suara jangkrik di mana-mana. Dan yang paling mencolok, ada pohon beringin, gede banget di ujung desa. Gede dan tua, kayak udah berdiri di situ sebelum siapapun lahir. Gue sempet nanya ke nenek soal pohon itu. Sambil bikin teh di dapur, nenek jawab tanpa banyak ekspresi. Itu pohon tempat semua bayi baru lahir dikubur sementara. Gue ketawa kecil, ngira nenek lagi bercanda. Tapi pas gue lihat mukanya, serius banget. Nenek bilang, itu tradisi lama dari leluhur. Katanya, setiap bayi baru lahir harus dikubur hidup-hidup di bawah pohon itu selama 7 menit. Bukan dikubur buat dibunuh, tapi kayak semacam ritual supaya si bayi dilindungi dari gangguan makhluk halus, terutama dari yang mereka sebut ibu penunggu. Gue sih masih nganggep itu halusinasi warga desa aja, tapi malamnya, pas gue lagi selonjoran di kamar, gue denger suara tangisan bayi. Jelas banget sayup-sayup dari arah pohon beringin. Padahal, jaraknya lumayan jauh. Gue kira cuma pikiran gue aja yang mulai ngelantur. Tapi paginya, warga desa rame-rame nyari bayi yang tiba-tiba hilang dari rumahnya. Sejak kejadian suara tangisan bayi malam itu, gue jadi makin penasaran. Ada yang gak beres di desa ini, dan gue ngerasa kayak cuma gue yang merasa hal itu. Besoknya, gue nongkrong di warung kopi kecil deket musola, tempat bocah-bocah kampung. Biasa, ngumpul. Gue ajak ngobrol mereka sambil pura-pura santai. Nanya soal kejadian bayi hilang. Dan tanpa ragu, mereka cerita. Katanya, semua warga sini udah tahu soal ibu penunggu. Sosok perempuan tinggi, mukanya hitam legam, rambutnya panjang, matanya merah, dan dia suka ngikutin bayi yang gak dikubur sesuai adat. Salah satu bocah bilang, kalau bayinya langsung dibawa pulang ke rumah, biasanya malamnya dia bakal diambil balik. Udah banyak kejadian. Gue masih belum yakin, antara mereka terlalu banyak nonton film horor, atau beneran ada yang aneh. Tapi malamnya, rasa penasaran gue udah kelewat batas. Gue mutusin buat nyamperin pohon beringin itu sendirian. Jam 1 malam, gue bawa senter kecil, pakai jaket, dan jalan pelan-pelan lewat jalan tanah. Udara malam itu dingin banget. Begitu nyampe di deket pohon, gue langsung ngerasa hawa yang beda. Kayak berat, kayak ditekan. Pas gue nyorot ke akar pohon, gue ngeliat tanah yang kelihatan baru digali, masih basah. Ada bekas cakaran di sisi-sisinya kayak seseorang atau sesuatu yang maksa buat keluar. Gue langsung merinding. Baru mau mundur, gue denger langkah pelan dari balik pohon. Kayak suara ranting dipijat. Gue sorot pakai senter, nggak ada siapa-siapa. Tapi dari arah yang sama, gue denger suara pelan, berat, dan kayak bisikan. Dia belum cukup waktunya. Gue langsung kabur tanpa mikir 2 kali. Napas gue udah kayak orang habis lari maraton. Pas gue sampai rumah, nenek udah duduk di teras. Nunggu gue. Matanya sayu, tapi nadanya tegas. Kamu lihat dia ya? Gue belum sempet jawab. Nenek lanjutin. Jangan ganggu yang udah tenang, Kak. 2 hari setelah gue ngeliat sosok itu di pohon beringin, suasana desa jadi makin aneh. Orang-orang kelihatan gelisah. Kayak ada sesuatu yang mereka tahu, tapi nggak mau diomongin. Pagi itu, salah satu tetangga nenek teriak dari arah kebun belakang. Gue sama warga langsung nyamperin. Dan ternyata dia nemuin seekor anjing mati. Yang bikin ngeri,
Anjing itu matinya sambil gigitin sesuatu. Tulang. Tapi bukan tulang ayam atau bangkai hewan lain. Itu kecil, putih, dan bentuknya terlalu halus. Warga yang ngerti bilang itu tulang bayi. Gue langsung ngerasa mual. Warga panik, saling pandang dan mulai bisik-bisik. Katanya, ada keluarga baru yang tinggal di ujung desa, dekat rawa. Mereka belum lama pindah. Dan katanya si istri baru aja lahiran 3 hari lalu, tapi nggak ada yang lihat mereka ngubur bayinya di bawah pohon beringin. Istrinya trauma karena kehamilan sebelumnya keguguran, jadi dia tolak ikut ritual. Mereka pikir itu cuma adat kuno yang nggak penting, tapi sekarang bayinya hilang. Gue makin curiga, dan rasa penasaran gue belum hilang. Malamnya, gue mutusin buat balik lagi ke dekat pohon beringin. Kali ini gue nggak bawa senter, cuma ngumpet di balik semak, nungguin sambil nahan dingin dan rasa takut. Dan bener aja, sekitar jam 2 pagi, ada bayangan jalan pelan ke arah pohon. Ternyata seorang ibu muda. Bajunya kusut, matanya sembab. Dia mulai gali tanah pakai tangan kosong, sambil nangis dan ngomong lirih. "Balikin anakku, tolong." Tangisannya makin kenceng. Tangannya berdarah karena nyakar tanah terus-terusan. Gue mau nyamperin, tapi badan gue kayak kaku. Karena dari belakang dia, muncul sosok tinggi banget, pakai kain putih lusuh, rambutnya panjang banget sampai nyentuh tanah. Dan mukanya hitam legam, matanya merah, tajam, dan dia diam aja berdiri di situ, ngeliatin si ibu. Gue langsung yakin, itu bukan manusia, dan dia bukan sekedar penunggu pohon, dia nunggu lebih dari sekedar bayi. Gue sih masih nganggep itu halusinasi warga desa aja, tapi malamnya, pas gue lagi selonjoran di kamar, gue denger suara tangisan bayi. Jelas banget sayup-sayup dari arah pohon beringin. Padahal, jaraknya lumayan jauh. Gua kira cuma pikiran gue aja yang mulai ngelantur. Tapi paginya, warga desa rame-rame nyari bayi yang tiba-tiba hilang dari rumahnya. Gue diam. Dalam hati gue mikir, mungkin ini cuma sugesti. Tapi rasa dingin di tengkuk gue malam itu bilang sebaliknya. Nenek akhirnya cerita. Dulu pernah ada kasus mirip. Seorang ibu muda nolak ikut ritual. Katanya itu nggak manusiawi. Akhirnya dia pergi dari desa bawa bayinya. Tapi beberapa hari kemudian, warga nemuin baju bayinya nyangkut di ranting pohon beringin, penuh darah. Sejak itu, tradisi dikubur sementara mulai jadi aturan wajib, supaya si bayi dikenalin dulu ke tanah, biar ibu penunggu nggak ngambil mereka. Dan sekarang, karena gue udah lihat ritual yang gagal, dan nginjek area keramat tanpa izin, satu-satunya cara buat bebas adalah ditandai ulang oleh dukun desa. Gue sempat nolak mentah-mentah. Tapi malam itu gue mimpi. Dalam mimpi itu, gue dikubur. Hidup-hidup, gak bisa gerak, gak bisa teriak, dan di atas tanah. Gue lihat sosok perempuan dengan rambut panjang banget, lagi tutupin tanah di atas gue pakai tangan dan kuku-kuku panjangnya. Matanya merah, dan dia bisik, "Sekarang giliran kamu." Tiba-tiba, cerminnya retak. Tapi retaknya bukan dari luar. Kayak ada sesuatu dari dalam yang nyoba keluar. Retakan menyebar cepat. Dari tengah ke pinggir, gue langsung kabur keluar kamar. Nggak peduli lagi. Semenjak itu gue mutusin pindah kos. Tapi anehnya, di tempat baru pun perasaan gak enak itu masih ada. Dan setiap gue ngaca, gue ngerasa pantulan gue bukan cuma ngikutin. Kadang dia senyum, kadang dia lebih dulu ngeliat sebelum gue noleh. Dan gue sadar satu hal, dia belum pergi. Dia masih di sana, masih nunggu kesempatan buat tukeran tempat sama gue. Jadi menurut lo, itu tradisi yang benar-benar buat keselamatan? Atau cuma cara halus buat nutupin rahasia kelam yang udah terjadi bertahun-tahun? Kadang, hal paling menyeramkan justru dibungkus dalam kata adat. Kalau lo suka cerita ini, jangan lupa like, biar kami tahu lo pengen lebih banyak kisah kayak gini. Tulis pendapat lo di komentar, dan cerita horor mana yang menurut lo gak kalah serem. Dan yang paling penting, subscribe channel Bayangan Mengerikan. Karena bisa jadi cerita selanjutnya justru terjadi di tempat yang dekat sama lo. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.